Hai, welcome to Mama Kaila channel. Hai, assalamualaikum semua. Mama harapkan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dalam lindungan Tuhan. Oke, kali ini Mama nak cerita sikit. Mama nak pergi ke kantor Immigration Malaysia. Kebetulan visa Mama sudah mau tamat tempo ya, dalam valid dalam beberapa hari lagi. Jadi Mama hari ini berurusan ke kantor immigration, yang mana Mama sudah buat urusan melalui online, temu janji online. Kebetulan kan sekarang ini sedang pandemi ya, PKP. Berhubung virus corona menyerang seluruh dunia, maka kali ini immigration menetapkan peraturan kalau nak berurusan, membuat visa, perpanjang visa, membuat pasport, maka harus membuat temu janji beberapa minggu terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan menetapkan tarikh atau date, pukul berapa kita akan datang. Kebetulan ini time Mama sudah cukup tempo untuk datang berurusan. Sudah sampai di kantor immigration seperti biasanya. Kalau tidak ada PKP atau pandemi, kita boleh langsung naik ke atas, ke lantai atas berurusan ya. Tetapi kali ini prosedur dia agak lain, di mana kita harus ambil borang dulu. Untuk ada butiran-butiran yang harus diisi, cek suhu badan, apakah suhu badan kita tinggi atau tidak, nanti kita tulis dalam butiran. Kebetulan Mama tadi sudah dicek suhu dalam 36.1 ya, tidak tinggi, tidak demam ya. Setelah itu nanti kita akan dipanggil semula, tidak begitu lama ya sebenarnya ya. Setelah kita isi borang, nanti dia akan panggil semula dan kita akan mulailah buat proses. Di sini Mama nak cerita satu, di kantor Immigration Malaysia ini dari zaman 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada sistem calo atau orang tengah yang akan menguruskan urusan kita ya. Semuanya kita urus dari A sampai Z. Seperti borang ini, Mama akan isi butirannya dari A sampai Z, di mana penulisan nama, nomor pasport, lepas tu apakah ada simptom-simptom kita yang mengarah kepada penyakit kronik seperti sesak nafas dan sebagainya, kita isilah. Kalau tidak ada, tidak perlu diisi dalam ruangan kolom, kita kosongkan. Selesai semua diisi, maka kita akan dipanggil semula oleh petugas yang memberikan borang tersebut. Jadi kita tunggu. Keadaan cukup lengang karena urusan kali ini tidak sama seperti sebelum kita diserang oleh virus corona. Kali ini kantor immigration membatasi untuk beberapa orang sahaja sehari dalam untuk urusan perpanjangan visa, pembuatan pasport, dan urusan-urusan lainnya ya. Bersih, tak ada calo langsung. Seperti Mama bagi tahu tadi, di sini langsung tidak ada terlihat seorang calo pun. Seorang calo pun tidak dibenarkan untuk mewakili kita membuat urusan. Semuanya kita buat by hand, ourselves, dari A sampai Z. Tidak boleh diwakilkan, dan begitulah seterusnya. Apabila sudah selesai memberikan borang, maka kita masuk ke lantai atas. Kita naik ke lantai atas mengambil nomor giliran. Suami saya sudah ambil nomor giliran untuk saya, maka kita tunggu sampai nomor giliran tersebut sampai kepada kita dan kita akan dipanggil. Maka bermulalah proses perpanjangan visa Mama. Okey. Satu lagi Mama mau bagi tahu di sini adalah Immigration Malaysia ini urusannya tidak lambat. Kalau kita mengikuti semua persyaratan atau prosedur, maka urusannya tidak sampai beberapa menit ya. Tidak ada istilah sistem sedang rosak, sistem komputer bermasalah. Tidak ada. Semuanya berjalan dengan lancar.
under control. Yang penting semua persyaratan yang dia berikan kita sudah prepare, kita sudah ready di dalam beg kita. Kita sudah standby seperti surat beranak ataupun di Indonesia namanya akta kelahiran, seperti IC, KTP, IC suami, IC anak. Yang paling penting sekali adalah surat nikah yang syah, yang menikah yang sah di dalam negara dan juga dalam agama ya. Dia semua sudah tertulis dan memang semuanya sudah harus ada bukti-bukti. Selesai urusan mama, setelah dicop maka kita buatlah payment atau pembayaran. Seperti tahun lepas mama urus sampai hari ini tidak ada penaikan harga ya, tetap untuk 1 tahun RM105 sahaja. Kebetulan kerajaan kita sudah berubah. Setiap perubahan kabinet ataupun kerajaan yang dipimpin atau diganti dengan pemimpin baru, maka biasanya ada perubahan peraturan. Kalau kerajaan sebelumnya kita boleh memperpanjang visa untuk 2 tahun, tetapi untuk tahun ini hanya boleh 1 tahun sahaja. Setelah settle semuanya, alhamdulillah mama sudah boleh balik. Pasport mama juga sudah dicop, visa. Doakan mama, kemungkinan tahun depan mama tidak perlu lagi memperpanjang visa, sebab mama sudah layak sebenarnya dapat panggilan untuk mendapat kewarganegaraan Malaysia atau IC merah. Sementara ini interview sudah dibuat oleh pihak IPD atau kepolisian, tetapi hanya tinggal surat dari Putrajaya turun, di mana center dia adalah di Putrajaya yang menentukan untuk kelanjutan urusan mama dalam pembuatan IC merah. Kalau sudah dapat IC merah ini, mama tidak perlu lagi cop atau perpanjangan visa setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Mama hanya perlu, kalau pergi ke luar negara, mama hanya perlu sediakan pasport, itu sahaja. Mama duduk di Malaysia ini sudah hampir lebih kurang 12 tahun. Sebenarnya 5 tahun awal mama tinggal sudah ada penerimaan ataupun mendapat tawaran untuk pengurusan warga negara, tetapi masa itu mama masih istilahnya plan-plan, tidak semudah itu. Nah, mengganti kewarganegaraan. Mungkin masa itu mama masih ada planning tertentu, tetapi bertambahnya umur, bertambahnya waktu dan anak sudah membesar, maka dengan permintaan anak-anak dan suami, mama putuskan untuk membuat permohonan warga negara. Akhirnya suara terbanyak yang menang. Mama mengalah ya. Tidak apa-apa. Warga negara mana juga tidak apa-apa, sama saja. Yang penting identiti mama hanya tertulis di identiti paspor ataupun IC KTP Malaysia itu saja, tetapi mama tidak akan pernah melupakan asal usul, itu yang penting. Setelah urusan mama selesai, mau menuju ke rumah ini memang cukup jam ya jalannya. Kebetulan tempat tadi memang tempat parking memang sudah cukup minim tempat itu. Kali ini mama minta maaf karena pembuatan video ini agak amburadul sedikit. Satu, disebabkan memang di dalam immigration tadi mereka sudah warning tidak boleh membuat liputan ataupun konten-konten apapun tentang immigration Malaysia, dan mama cukup hargai, jadi mengambilnya hanya tersekat-sekat dan terpending, dan mengambil video agak terbatas. Yang ingin mama
bagaimana prosedur ataupun urusan perpanjangan visa kalau kes macam mama, isteri ataupun perempuan yang menikah dengan lelaki yang berkebangsaan Malaysia, bagaimana pengurusannya, seperti itu pengurusannya ya. Visa mama tadi habis dalam RM105 saja untuk 1 tahun. Alhamdulillah, doakan mama